Video kali ini saya akan bicara tentang layout, masih sekitar layout atau tata letak isi perbukuan dengan Microsoft Word ya. Di sini saya menggunakan laptop ya. Laptop ini ukuran kertas yang nanti itu di layoutnya itu dengan ukuran kertas standar atau A5 ya. Nah, untuk melihat A5-nya itu kita bisa lihat di sini di layout. Nah, jelas. Klik di sini layout, lalu lihat size. Nah, ini size. Lihat. Nah, pilih A5. Tapi ada kalanya beberapa MS Word, terutama MS Word 2010 itu tidak ada ukuran A5. Maka nanti itu dibuat di sini di dalam more page size itu A5 itu setara dengan 14,8 cm lebarnya ya. Tingginya 21 cm. Ini bagi yang tidak ada ukuran A5 di dalam MS Word-nya ya. Kalau sudah ada ukuran A5 ya tinggal langsung A5. Nah, A5 itu sama dengan seperti ini. Nanti jadi bukunya, buku yang ukuran ini. Ini standar. Ya, standar buku biasa seperti ini, A5. Kemudian setelah A5 ini di sini langsung ada margin ya. Nah, marginnya itu top 2 cm, bottom atau bawah juga 2 cm atau 20 mili ya kalau pakai ukuran mili. Leftnya 2 cm, rightnya 2 cm. Ini sebetulnya bottom itu bisa 2,5 cm kalau nanti penomorannya itu di bawah buku. Ukuran orientasinya portrait ya. Portrait itu seperti tegak gitu. Kalau agak menyamping landscape ya. Kita ambil yang landscape. Lalu sini oke. Nah, ini jadi di sini ada ya, margin tadi sudah, size sudah, orientation sudah ya dengan portrait itu. Nah, di sini jadinya begini, diketik ya per halaman. Halaman 1 itu untuk buku standar. Di sini judul buku, komposisinya itu bebas, tetapi untuk nanti mendaftar ISBN harus diingat bahwa halaman 1 itu adalah harus ada judul buku, lalu penulis buku. Di sini Edward Maulana untuk buku antologi puisi Surat untuk Kekasih. Lalu di sini wajib hukumnya itu ada nama penerbit. Ada nama penerbit di sini. Nah, setelah halaman 1 itu kita masuk ke halaman 2. Nah, ini soal layoutnya mau di sebelah mana halaman 2 itu bebas. Di sini kebetulan yang dipilih adalah agak ke bawah ya. Nah, 2-nya 2 italik. Sebetulnya halaman 2 itu tidak mesti diberi halaman ini juga tidak apa-apa. Setelah halaman 2 di dalam buku itu ada pengantar. Istilah pengantar itu masing-masing beda. Ada kata sambutan, ada parantesis atau pendahuluan atau apapun. Untuk buku sastra sebetulnya boleh tidak ada pengantar.
atau di dalam ISBN itu disebut fiksi, buku fiksi. Ini halaman 3. Setelah itu daftar isi. Nah, ini susunan perbukuan ya. Semua ini ditulis dengan MS Word. Daftar isi selesai sampai tuntas. Nah, ini puisi pertama kepada perempuan yang sedang mengajar. Di sini itu harus halaman 1 ya. Halaman 1 itu ini di dalam buku. Di dalam kenyataan di komputer halamannya itu di sini halaman 7. Nah, kalau di sininya page-nya 8 berarti nanti itu harus ada yang dikosongkan. Gitu ya. Tentang mengenai penomoran halaman itu nanti akan saya paparkan pada tutorial berikutnya. Namun yang pertama ini adalah mengenai halaman aja ya, penting mengenai margin, kemudian halaman. Nah, mengenai spasinya itu di sini kita lihat ya, saya menggunakan spasi berapa nih, di blok dulu untuk tahu itu ya. Terus nanti pakai mouse itu, oh nggak kelihatan, maaf, mouse-nya itu diklik yang kanan ya. Nah, di sini akan ada paragraf, kita lihat. Di paragrafnya ini 1 PT, artinya spasi 1. Ininya before, afternya harus dibuat 0, diusahakan. Ini left, right juga 0. Ya. Lalu oke ya, karena ini sudah pasti saya menggunakan 1 halaman, satu spasi untuk perbarisnya, batas perbaris itu. Nah, untuk buku A5 itu kalau nanti buku ketebalan ya, terlalu banyak naskahnya, maka itu akan dibuat spasinya itu 1. Tapi kalau halamannya cuma sedikit, maka spasinya bisa dibuat 1,5 supaya buku itu tidak terlalu tipis. Nah, nanti setelah selesai semuanya pengetikan ya, di layout, diedit dan sebagainya itu, nanti terakhir itu save-nya itu save as, file. Nah, ada save as. Nah, ini save as. Nah, saya taruh di sini di browse. Ini agak laptopnya sudah jadul nih. Nah, di sini disimpannya di Word 97 2003. Kenapa di situ? Supaya nanti kalau di layout oleh atau dibuka oleh MS Word yang versinya lebih rendah atau lebih tinggi itu bisa lebih mudah dibaca. Ini sebetulnya kalau dalam MS Word 2016 atau 2010 tuh mestinya di Word dokumen. Nah, lalu untuk nanti dijadikan buku itu akan disimpannya itu di PDF gini nih, di PDF. Nah, ada 2097 2003 ada PDF. Kita pilih nanti PDF. Setelah diklik itu akan berbaris nanti PDF ini. Nah, dari PDF inilah nanti kita akan ngeprint. Jadi buku itu sekarang di print. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai bertemu dengan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.